Hai Sobat Agri. Hai. Jumpa lagi dengan saya Dahlia Ardana. Nah Sobat Agri, biasanya saya ditemenin sama Mas Bondan, tapi kali ini saya ditemenin sama Mas Denny. Nah Mas Den, kali ini kita mau kasih informasi apa nih buat Sobat Agri? AgriSpot pekan ini akan mengulas 3 artikel terpopuler di laman sariagri.id dan 3 video yang paling banyak mendapat respon netizen. Apa aja tuh Mas? So check it out. Lihat suka main ke pantai? Suka banget Mas. Suka mainan biota laut seperti kepiting, kerang yang suka ada di pinggir pantai. Suka, apalagi kalau misalnya ukurannya nih yang besar-besar dan suka gerak-gerak gitu. Tapi ingat ya, jangan seperti turis asing yang pekan lalu main ke Bali. Dia nggak sengaja mainan anak gurita, kecil sih ukurannya, paling 1/4 dari lebar telapak tangan manusia dewasa. Dia nggak tahu kalau itu gurita adalah jenis yang paling berbisa di dunia. Wah bahaya juga ya Sobat Agri. Nah buat Sobat Agri yang suka main ke pantai, meskipun lagi senang-senangnya, tetap harus hati-hati. Berlibur dan main di pantai memang menyenangkan. Namun Sobat Agri harus berhati-hati ya, terlebih saat memainkan hewan yang biasa muncul di bibir pantai. Pekan lalu, seorang turis yang juga pengguna TikTok dengan akun @KylieMary21 mengunggah video saat dirinya memegang anak gurita yang ukurannya tak lebih dari 1/4 lebar tangan orang dewasa. Namun, turis ini tak menyadari bahwa anak gurita yang dia pamerkan di TikTok adalah jenis gurita cincin biru. Dilansir dari Ocean Konservasi, sengatan gurita cincin biru akan mematikan sinyal saraf tubuh manusia. Gejala yang akan dirasa oleh orang yang tersengat gurita ini, yakni mual, penglihatan perlahan rabun hingga buta, dan terjadi gagal fungsi otak. Satu tetes racun dari sengatan gurita cincin biru ini dapat membunuh 26 orang dewasa. Wah, video viral yang ditonton hampir 6 juta orang ini bisa menjadi pelajaran bagi kita ya Sobat Agri. Nah Sobat Agri, informasi selanjutnya masih tentang hewan. Ada loh hewan yang 3/4 hidupnya hanya dihabiskan untuk bereproduksi. Benar sekali Sobat Agri. Berikut informasinya tentang 5 hewan yang selama 14-16 jam dalam sehari hanya untuk berhubungan seks. Namun, setelah ritualnya itu, hewan tersebut mati. Hewan yang hidupnya hanya untuk berkembang biak ini secara ilmiah disebut Semelporous. Sekali berhubungan intim dengan lawan jenisnya, hewan ini melakukan dengan sangat cepat dan mengeluarkan sedikit sperma. Namun, tak cukup hanya sekali. Mereka akan melakukan berulang kali selama 14 jam hingga bulunya rontok dan mengalami pendarahan internal. Dilansir dari Popular Science, kelima hewan tersebut adalah lebah drown, salmon Pasifik, gurita laut dalam, serangga sayap bengkok, dan bunglon Labuan. Kondisi iklim di dunia, khususnya di Indonesia saat ini mulai mengkhawatirkan. Karena pada bulan yang biasa terjadi hujan, justru panas. Dan sebaliknya, pada bulan yang biasanya panas, terjadi hujan dan banjir. Betul banget tuh Mas. Di media sosial, berbagai lembaga pecinta alam, banyak tuh mereka yang mengupas tentang perubahan iklim. Nah, khawatir iklim semakin buruk, seorang kakek di Jawa Tengah rela menukarkan hewan ternak peliharaannya dengan 1 bibit pohon yang untuk ditanam. Dan hal itu sudah berlangsung selama 24 tahun ya Mas. Wow. Sadiman, seorang warga Jawa Tengah yang hidup di pelosok kampung, layak dinobatkan sebagai pahlawan lingkungan hidup. Pasalnya, selama 24 tahun, Sadiman berjuang menghijaukan pebukitan tandus dan tak ada sumber air di dekat rumahnya yang dulu gersang akibat kebakaran. Kini setelah 24 tahun, ada 11.000 pohon yang tumbuh subur dan rindang di atas lahan 250 hektar hasil tanaman Sadiman. Pada awalnya warga sekitar menganggap Sadiman adalah orang gila karena rela menukar anak kambing peliharaannya dengan bibit pohon yang akan ditanam. Kiprah Sadiman ini justru lebih dulu dilirik media asing Reuters, baru kemudian viral di dalam negeri.
Di YouTube Sari Agri, netizen tertarik dengan informasi liburan. Mungkin karena masyarakat udah pada bosen kali ya Mas ya, yang membatasi aktivitas di luar rumah dan kantor. Iya, jenuh. Udah waktunya butuh ruang terbuka dan penuh dengan tanaman hijau. Nah Sobat Agri yang berdomisili di Jawa Timur, berikut referensi tentang tempat wisata. Lokasi wisata Lovebird Garden di Kota Batu, Jawa Timur kini lebih terasa indah dan sejuk. Dikarenakan pengelola tempat wisata menyuguhkan tanaman baru yang terdiri dari 600 jenis bunga, baik yang lokal maupun dari luar negeri. Suasana semakin terasa nyaman karena ada beraneka kupu-kupu terbang bebas di tempat wisata. Wah, kalau di tempat Sobat Agri lainnya gimana? Ada tempat wisata seperti ini nggak? Infoin dong Sobat Agri. Bicara tentang upaya menjaga iklim, warga Jakarta nggak kalah ide. Di Sunter Muara, Jakarta Utara, warga membuat kelompok tani menanam sayur dan buah organik dengan sistem hidroponik. Wow, boleh mau main ke sana dong, Mas? Yuk. Kreatif dan inovatif. Itulah kata yang cocok untuk menggambarkan aktivitas warga di Sunter Muara, Jakarta Utara ini. Mereka membuat kelompok wanita tani mengolah lahan yang sebelumnya dijadikan lokasi pembuangan sampah menjadi lahan pertanian hidroponik. Namun jeripaya warga terbayarkan. Kini, lahan pertanian yang mereka kelola sudah menghasilkan sayur dan buah bernilai ekonomis, serta mendapat dukungan dari BUMN. Wow, AgriSpot kali ini kita membahas tentang penghijauan dan kesehatan ya Mas Den? Bener banget, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah Sobat Agri, coba deh dalam satu rumah tanam 5 pohon jenis apapun. Minimal kita menjaga keseimbangan alam. That's all from me, Denny and Lia. See you next week. Bye.